SM Store, amanah dalam muamalah. Lalu bagaimana dengan Nasrani, Yahudi? Bukankah dahulu yang mendakwahi mereka adalah Nabi Isa? Nasrani, ini hukum asalnya kalau secara bahasa Nasrani itu artinya penolong. Ya, ketika orang-orang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa saat itu beribadah hanya kepada Allah, berdakwah hanya kepada Allah, kemudian mereka mengikutinya. Sahabatnya Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Ya, baru seiring berjalannya waktu, orang Nasrani ini menjadikan penamaan pada diri mereka sebagai agama. Sebagai agama. Ini kalau mau ditarik sejarah Pak panjang. Mereka menjadikan itu sebagai nama agama atau label agama. Ya, label agama. Sama seperti halnya Nasrani zaman sekarang namanya berbeda-beda. Benar nggak Pak? Berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, maka ini hanya sekedar nama saja. Bagaimana dengan penisbatannya? Hakikatnya, penisbatannya mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula dengan Yahudi. Ketika Allah utus para rasul kepada orang-orang Yahudi, Yahudi itu artinya apa secara bahasa? Secara bahasa Yahudi itu apa Pak? Yahudi secara bahasa itu nomaden. Nomaden. Apa artinya nomaden? Berpindah-pindah. Jadi orang Yahudi itu nggak punya tanah kekuasaan. Allah berikan akal kepada mereka, kenikmatan, tapi Allah tidak berikan kekuasaan kepada mereka. Dari awal mereka muncul sampai kiamat, mereka nggak akan pernah Allah berikan kekuasaan, nggak bakal. Lah terus yang sekarang itu kan maksa doang, iya kan? Itu adalah maksa, dia merampas, dan sejarah tidak akan pernah terhapus, tidak pernah terhapus, tidak akan pernah bisa terubah. Nggak ada ceritanya sejarah itu dikoreksi, kecuali kalau sejarah itu dipalsukan baru pasti ada koreksi. Orang Yahudi Allah berikan kecerdasan akal kepada mereka, berkali-kali lipat lebih cerdas daripada bangsa lain, tetapi Allah tidak berikan kekuasaan kepada mereka. Makanya mereka itu Bani Israel disebut dengan Yahudi. Kenapa? Karena berpindah-pindah. Dulu zaman Nabi Musa, mereka ada di Mesir, kemudian pindah lagi ke Palestina, kemudian setelah itu pindah lagi begitu. Ya, maka mereka disebut dengan Yahudi, yaitu artinya nomaden atau berpindah-pindah. Nah, nama ini menjadi label pada keyakinan mereka. Ya, nama ini menjadi label pada keyakinan mereka yang menyimpang. Sekarang keyakinan mereka menyimpang, tidak mengikuti keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Mengapa kita katakan bahwasannya pengikut Nabi Isa yang sekarang dan pengikut Nabi Musa yang sekarang itu menyimpang, bahkan dikategorikan sebagai orang kafir? Dikategorikan sebagai orang kafir. Kenapa? Karena konsekuensi mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, konsekuensinya adalah ketika Rasul terakhir datang, dia harus beriman kepada Rasul yang terakhir. Enggak boleh enggak. Oleh karena Nabi SAW bersabda, siapapun di atas muka bumi ini dari kalangan ahli kitab yang mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, milahnya Muhammad SAW, masih memegang milahnya nabi-nabi terdahulu, maka sungguh dia telah kafir. Jadi sudah ditetapkan oleh Nabi dengan kalimat kafir. Ini menunjukkan apa? Seharusnya seorang hamba ketika Nabi terakhir itu datang, kewajibannya adalah beriman dengan Nabi yang terakhir. Nabi yang dulu gimana? Nabi yang dulu senantiasa mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Nabi yang akan datang yang terakhir, yaitu Nabi SAW.